Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam budidaya tanaman, salam sejahtera untuk kita semua. Baik sahabat Go Green ya, kali ini kita sudah memasuki di part 6 ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi tanaman melon yang kita tanam ya, dari part 1 sampai kemarin ya, part 5 ya. Nah sekarang tanaman melon sudah mulai mengeluarkan calon-calon buah ya. Jadi apa aja persiapan untuk supaya tidak gagal ya untuk pembuahannya juga ya. Jadi apa saja ya persiapan untuk melakukan berikutnya untuk supaya calon-calon buah ini berhasil, yaitu kita akan melakukan cara polinasi manual atau penyerbukan manual teman-teman ya. Jadi jika teman-teman ya sedang menanam tanaman melon di polybag ya, terus di sekeliling halaman atau tanaman ya tidak sering dijumpai dengan lebah ya atau serangga lainnya yang bisa dapat membantu penyerbukannya ya. Jadi kita bisa menyerbukan dengan bantuan kita sendiri teman-teman, dengan penyerbukan manual ya atau polinasi manual ya. Baik, bagaimana cara polinasi manualnya ya, ini dia informasinya yang kami berikan. Baik sahabat jadi Go Green, sahabat pertanian, sahabat budidaya tanaman ya. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan ya dan menginformasikan teman-teman ya untuk membedakan mana bunga jantan, mana bunga betina. Jadi kalau untuk bunga pada tanaman melon untuk jantan seperti ini teman-teman ya. Bunga jantan ini tidak memiliki cangkungan seperti di bawah ini ya teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk bunga jantan bunga betinanya seperti ini teman-teman ya. Dia memiliki cangkungan di bawah kelopak ya, kelopak bunganya. Nah ini adalah calon buah ya yang akan kita pelihara dan kita akan melakukan teknik polinasi manual ya teman-teman ya. Baik, jadi bagaimana caranya teman-teman bisa mengambil bunga-bunga jantan ya, tapi carilah bunga jantan yang tidak prematur ya, supaya hasil serbuk sarinya yang di dalam itu banyak teman-teman ya. Jadi kita lihat, kita cari ya teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Oke, nah ini adalah bunga jantan ya. Kita akan membedakan seperti ini teman-teman, bunga jantan ya. Kalau ini bunga betina, ini adalah calon buahnya teman-teman ya. Nah untuk melanjutkan teknik polinasi ya, agar dia bisa menjadi buah ya, jadi kita bantu dengan penyerbukan buatan atau polinasi manual ya teman-teman ya. Jadi seperti ini kita pot ya teman-teman, kita seperti ini kita robekkan saja ya, perlahan-lahan teman-teman. Nah oke, nah sudah selesai ya, kita buang ya bunga-bunganya ya semuanya ya. Kita tinggal sisahkan seperti ini teman-teman, baru kita langsung kawinkan saja seperti ini teman-teman ya, perlahan-lahan teman-teman ya. Oke, nah perlahan-lahan, jangan sampai kita merusak benang sari pada bunga betinanya teman-teman ya, pelan-pelan gitu ya. Ini oke. Biasanya kalau untuk satu bunga jantan itu bisa mempolinasikan 3 sampai 4 ya, 4 calon buah ya atau ke betinanya teman-teman, seperti ini ya. Oke, nah seperti ini teman-teman. Oke, nah langkah selanjutnya
Ya, setelah hasil polinasi seperti ini ya, kita bisa memangkas ujung ini ya, calon buah batang calon buah ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, menyisakan 2 daun ya teman-teman, seperti ini kita potek saja. Nah, oke. Nah, itulah cara polinasi manual ya, atau penyerbukan manual teman-teman ya. Oke, jadi nanti akan saya contohkan yang sudah jadi. Baik ya, seperti ini teman-teman ya. Baik sahabat pertanian ya, nah ini contoh yang sudah berhasil kita lakukan polinasi manual penyerbukan. Biasanya kalau sudah berhasil ya, biasanya dia akan ada perubahan pada selang 3 hari teman-teman, dan seminggunya dia akan membesar teman-teman ya. Dia akan terus membesar diiringi dengan perawatan kita, nah, dan pemupukan kita ya. Nanti ada pupukan susulan untuk setelah polinasi manual teman-teman ya. Nah, itu saja teman-teman ya yang dapat saya informasikan bagaimana cara teknik polinasi manual atau penyerbukan manual teman-teman ya. Jadi saya informasikan juga buat teman-teman, lakukan teknik polinasi manual ini di pagi hari sekitar jam 7 sampai jam 9 ya. Karena di atas jam 9 itu ya, benang-benang sari atau serbuk sari pada setiap bunga ya, setiap bunga tanaman melon ya, biasanya sudah terbakar gitu, jadi sudah mengering, jadi tidak bisa melakukan teknik ya. Nah, buat teman-teman ini juga ada tips ya, kalau teman-teman menanam melon khususnya di musim hujan ya. Nah, itu bisa setelah hasil polinasi kita masukkan ke dalam kantong plastik yang kecil gitu teman-teman ya, ke dalam calon buah yang setelah kita polinasi teman-teman, agar ya air hujan yang mengenai hasil polinasi itu, entah di pagi hari atau di sore hari atau di siang hari, itu tidak membuat serbuk sarinya itu terbawa air teman-teman ya. Jadi kita menanganinya supaya buahnya jadi, calon buahnya jadi, dengan cara menutup atau memberikan sungkup ya plastik pada calon buah yang setelah kita polinasi gitu teman-teman. Baik, itu aja yang dapat saya informasikan. Nah, buat teman-teman ya, jangan lupa ya like dan komentar, subscribe, juga share ya. Nah, jika teman-teman ingin bertanya silahkan setidaknya dapat berkomentar atau bisa berkonsultasi di nomor WhatsApp saya ya. Itu saja. Baik, tunggu video selanjutnya untuk pemupukan hasil setelah polinasi ya, setelah polinasi manual teman-teman. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya dari saya Yadi Go-Green. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam budidaya tanaman, salam sejahtera untuk kita semua.